Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ketemu lagi di channel Buya Adin. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang besar sudut dalam ruang dimensi 3. Nah, kita akan membahas tentang 3 hal, yakni besar sudut yang dibentuk oleh 2 ruas garis, kan? Dalam bangun ruang ada ruas garis tentunya. Kemudian kita akan membahas tentang besar sudut yang dibentuk oleh ruas garis dan bidang, gitu kan? Kemudian besar sudut dibentuk dari 2 buah bidang. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas soal berikut ini. Soal yang pertama, ada soal nomor 1. Nah, ini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nama kubusnya ya. Nah, sekarang kita ada menentukan sudut yang dibentuk oleh ruas garis AD dan AB. AD kan ini. Ya, kita warnai. Oke, AD terus dengan AB. Nah, ini ya AB. Nah, yang terbentuk ini, nah itu kan, ini alas nih. Kalau kalian melihat ke hadap ke AB, bisa kalian di dalam gitu kan. Bayangin aja kalian dalam ruangan kalian bisa di kelas atau berada di kamar. Bayangin, kalian berada di ruangan berbentuk kubus dan kalian berdiri di sini di tengah-tengah sini misalkan. Nah, kalian hadap ke depan ya, otomatis hadap ke depan. Nah, depan kalian ada dinding. Dindingnya berarti AB, F, E. Nah, kalian perhatikan alasnya. Ya kan? Kanan kalian, pojok kanan, ya. Pojok kanan sama kanan depan, ya, ini depan kalian AB ini, kanan kalian ini. Ya, jadi terbentuk yakni sebesar 90 derajat gitu. Nah, kemudian lanjut lagi. AB dan FB. AB yang ini ya. Ini. Kemudian FB yang ini. Nah, tegak lurus. Nah, yang terbentuk apa? Ya, sama. Yakni siku-siku yakni sebesar 90 derajat. Gitu ya. Kalian perhatikan itu. Kalian perhatikan depan kalian. Ruas garis yang di bawah, bayangkan. Terus yang tegak lurus di sebelah depan, sebelah kiri. Nah, ini. Kalian yang di sini ya, ingatin. Kasih word nih. Kalian di sini berdiri. Nah, kemudian EG dan GB. EG ini ya, EG. Oke. EG. Terus dengan GB. Oke. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, berarti yang terbentuk yang mana yang ini? Yang merah ini. Berapa sudutnya? Nah, agar lebih mudah kita gabungkan lagi sekali lagi ke sini. Nah, ternyata terbentuk segitiga yakni EGB. Nah, segitiga EGB ini sama dengan segitiga sama apa? Sisi. Iya kan? Sisinya sama nih. EG, GB, EB misalkan. Biar mudah kalian pahami. AB ini panjangnya 5 gitu. Berarti otomatis yang lain juga 5 kan? Rusuknya. Panjang rusuknya misalkan 5. Nah, gitu ya. Karena EG ini merupakan dia diagonal bidang. Masih ingat kan rumusnya kemarin? Kalau diagonal bidang berarti sama dengan A akar 2. A itu panjang rusuknya berarti 5 akar 2. Berarti yang lainnya sama 5 akar 2, 5 akar 2. Nah, kemudian diingetin lagi dalam sebuah segitiga sama sisi gitu ya. Sebuah segitiga. Nah, itu memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, karena segitiga sama sisi sama semua panjang sisinya, tinggal dibagikan aja 3. 180 bagi 3 sama dengan 60. Berarti ruas garis yang dibentuk oleh EG dan GB yang ini ya, yakni sebesar 60 derajat. Begitu ya. Nah, itu. Oke. Sekarang saya hapus buat bahas berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya. Oke. Untuk AD dan CF. AD, ini AD ya. AD
terus CF. Nah, CF. Nah, ini dapat terbentuk sudutnya ada dengan cara seperti apa? Memproyeksikan. Nah, titik C ini terletak pada bidang yang sama dengan ruas garis AD, yakni bidang apa namanya? AB, C, D. Ya kan? Coba kalian gabungkan jadi bidang nih. Gitu. Tadi ingetin kalian di tengah hadap ke depan. Oke, gitu ya. Nah, terus AD ini kita proyeksikan. Oke. Kita proyeksikan ke sini. Nah, kita proyeksikan ini jatuhnya di sini nih. Nah, ke sini. Nah, ya kan? Karena AD sejajar dengan BC. Nah, yang terbentuk yaitu yang di sini. Nah, gitu ya. AD sama CF terbentuk yang di sini nih. Nah, diproyeksikan, dijalankan, tek 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 tek, D jadi ke C, A jadi ke B, gitu. Nah, berarti terbentuk berapa? Yakni sebesar AD CF yakni ini 45 derajat, gitu. 45 derajat. Ya. Kenapa 45 derajat? Ini di sini kan sudut B 90 derajat, gitu ya. Nah, ingetin segitiga tadi 180 derajat. Otomatis kan sudah dipakai 90 derajat, itu masih sisa 90. Nah, sudut yang terbentuk ini, sudut di F sama sudut di C, ini sama besar sudutnya. Ya kan? Jadi 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Coba kita menggunakan dengan, nah, gitu ya. Kita pengen tahu besar sudut antara AD dan CF. Gitu. AD dan CF. Ini kan ini AD. AD kita proyeksi sini dengan, ya kan, ke sini jadi ya. AD kita cerminkan ke sini, B ke sini ya. Jadi ini ruas garis BC. Terus dengan ruas garis CF. Nah, CF. Gitu ya. Tadi ke sini ya. Nah, sekarang besar sudutnya berapa? Nah, kalau di sini ada tuh di apa namanya GeoGebra ada kita ketahuan besar sudutnya. Nah, sekarang cobain. Sudut terbentuk berapa? Nah, sama nih 45 derajat. Kayak gitu. Sama kan? Berarti hitungan kita tidak salah. 45 derajat. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang GD dan DB. GD, oke. GD dan DB. Bapak hapus biar lebih mudah. Nah, perhatikan lagi. Ruas garis GD. Oke, G di sini ya. Kita hubungkan G gitu, G D kemudian B D. Nah, ini gitu kan. Nah, sama ini kan hubungkan lagi cobain. Nah, GD sama DB ini terbentuk di sini. Nah, besar sudutnya apa? Yakni sebesar 60 derajat. Kok bisa Pak 60 derajat? Nah, ini perhatikan. GD sama GB ini kita hubungkan lagi nih. Kita pakai ruas garis bantu ke sini. Nah, nanti terbentuk segitiga sama sisi. Ini D gitu ya. Ini G. Ini agak susah ya. Gambarnya nggak lurus GDB. Nah, ini. Kan GD sendiri sama nih. Ingetin, diagonal bidang. Misalkan R-nya 5, berarti 5 A akar 2 berarti 5 akar 2. Oke. Ini juga sama. Terus 5 akar 2. Ini 5 akar 2. Ingetin tadi. Kalau segitiga sama sisi besar seluruhnya yakni besar sudutnya yakni 180 derajat. Segitiga ya, ingetin segitiga 180 derajat. Nah, kemudian karena sama sisi sama besar sudutnya lainnya sama nih. Berarti 180 bagi 3 sama dengan 60 derajat sama. Kalau bingung, ingetin ya download aplikasi GeoGebra untuk mempermudah kalian. Nah, oke. Tadi yang terbentuk yakni sebesar apa? Ruas garis GD sama DB ya. GD dan tahu apa kita GD ini di sini dengan ini ya.
Apa garis bantu? Nah, kita bantu lagi di sini. Nah, coba kita lihat. Akan terbentuk ini sebuah segitiga. Nah, ini kan. Nah, dalam ini. Nah, sebuah segitiga sama kaki gitu. Nah, segitiga sama kaki. Kalau menghitung besar sudutnya langsung otomatis gimana, Pak? Oke, kita klik ini. Sudut. Klik sini. Kan di sini ya. Nah, ini yang besar 60 derajat. Nah, ini. Besar 60 derajat. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, nggak mau diputar. Ini settingannya. Gitu. Nah, besar 60 derajat. Semoga kelihatan semua ya. Ini sebesar 60 derajat. Oke. Nah, kemudian seperti itu. Kita kembali lagi. Sekarang CH sama AC. Oke, sama sebenarnya CH sama AC. CH dan AC. Kita langsung pakai itu ya. Pakai ini saja. CH sama AC. Oke. Perhatikan. CH. Oke. Kita buat ruas garis dulu. CH. Ini CH. Gitu ya. Kemudian A sama C. Nah, otomatis sudah jadi nih. Nah, kita garis bantu. Udah, ini pasti jadinya segitiga sama sisi. Yang ditanyakan yang ini. CH sama AC. Berarti yang ini. Besarnya berapa? Berarti 60 derajat. Gitu. Berarti 6 sama 60 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian FG dan AD. Oke. FG di sini ya, ini FG. Dan AD, gitu. AD di sini. Oke. Kita buka lagi nih. Oke, GeoGebra. Nah, FG. FG itu di atas sini, di atas. Kalau kalian masih memperhatikan ruangan kalian, nah sebelah kiri atas kalian FG terus sama AD. Nah, ini. Gitu ya. Coba perhatikan FG sama AD. Nah, yang satu di atas, yang satu di bawah dan bukan pada bidang yang sama. Berarti sudah pasti besar sudutnya yakni sebesar 0 derajat gitu. Pak, kenapa Pak nggak diproyeksikan? Saya pertanyaan kayak gitu kan, FG sama AD. Ya, karena letak bidangnya yang berbeda. Ini terletak pada bidang, ya AD ini terletak pada bidang ADHE dan juga pada bidang ABCD. Ya kan? Jauh bidangnya gitu. Nggak ketemu nih ruas garisnya, nggak ketemu titiknya di salah satu bidangnya gitu. Kecuali sama yang tadi yang bisa kita proyeksikan. Begitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk BE sama CF. Nah, ayo berapa? Silahkan jawab di komentar. Bapak tunggu ya yang ini. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Nah, soalnya seperti ini. Sekarang sudut antara garis dan bidang. Nah, sekarang garis dan bidang. Gitu ya. Garisnya perhatikan semuanya. Ada garis BE. BE. Ini BE ya. Kan? BE. Terus ada bidang BDHF. BDHF itu yang ini. Nah, terus sama BE. Gitu kan? Gitu. Nah, terus sudut yang terbentuk berapa? Nah, ini di sini. Nanti sudut yang di sini, yang di sini. Sudutnya berapa? Ayo, nah, kita bahas soal ini. Nah, kalau digambar di sini misalkan kalian susah nih buat memahaminya, boleh kita menggunakan GeoGebra gitu. Gak apa-apa kita gunakan GeoGebra, kalian biar nalar dulu. GeoGebra itu untuk mempermudah kita dalam melakukan penalaran. Kalau kalian susah dalam menalar. Oke. Tadi ada bidang BDHF. Kita buat bidangnya dulu.
bidang B D H F. Oh, gitu ya bidangnya B D H F. Oke. Nah, bidang yang tengah ini. Nah, ingat ini ya, bidangnya tengah ini. Yang memotong ini tengah ini B D H F. Nah, kemudian B D H F ini tadi kita pengen dengan satunya, yakni B E. B dan E. Berarti sini ya. B E. Nah, B E di situ. Nah, biar kita lihat, oke. Biar kalian nanti. Nah, ini kelihatan ya. Nah, sudah. Ini bisa kita buka dulu warnanya. Nah, kemudian kita proyeksikan ini B E ke bidang ini B D H E. Gimana cara proyeksinya tadi? Kita jatuhkan, ini kita proyeksikan ya, ruas garis E ini ke H. Kayak gitu ya. Nanti ketemu di sini kan? Nah, pas tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengahnya ini biar lebih mudah kalian hubungkan lagi nih ke bidang yang ini. Nah, ini. Terus sudut yang terbentuk yang mana? Yang ini. Nah, ini. Ini yang terbentuk. Oke. Berarti kita kalau hitung ini, udah tinggal gini. Ini klik, ini sama ini. Nah, terbentuk sebesar yakni 30 derajat. Gitu ya. Nah, tapi Pak, kalau saya masih bingung tadi apa? Nah, kok bisa saya nggak tahu Pak 30 derajat? Nah, kita perhatikan pakai rumus ya. Oke. Jadi ingetin yang terbentuk ini ya. Ini di nalar. Jadi otomatis kalian harus bisa menggambarkan. Nah, ini bidang ini. Jadi kasih nama di sini E, I sama B. EIB ya gitu ya. EIB. Saya buat gambarnya di sini. Buat segitiga. Segitiga itu kan. Sini E, I, di sini B. Kita kan di sini nih. Nah, di sini. Di sini tek. Nah, EIB. Nah, EIB otomatis tadi ingat ya, kalau E ke G itu tadi ya rumusnya A akar 2, berarti EG itu kan misalkan panjangnya AB ini A ya, misalkan panjang ini A. Panjang AB itu, panjang ruas garis AB itu A. Berarti EG sama dengan kan EG sama dengan berapa tadi? EG sama dengan A akar 2. Berarti kalau EI berarti sama dengan setengah, ya kan? Boleh gini, setengah A akar 2 atau A akar 2 per 2. Boleh kayak gitu. Nah, tulis aja EI di sini A akar 2 per 2 gitu ya. Nah, terus EB, nah karena diagonal bidang tadi ya, berarti A akar 2. Gitu kan? Terus, nah intinya kan yang ini nih, kayak gitu ya. Nah, kita pakai rumus ini terbentuk ini. Kalau kalian misalkan masih bingung lagi, nah ini coba diputar 90 derajat ke kanan. Berarti bentuknya seperti ini ya. Di sini E, di sini I, di sini B. Yang terbentuk diputar. Oke. A akar 2 di sini A akar 2 per 2. Nah, karena diketahui ini ya EI sama BE, berarti kita pakai rumus sin ya. Pakai rumus sinus. Ini alfa misalnya, berarti sin alfa gitu ya. Masih ingat rumusnya ya? Y per R. Tingginya itu Y R. Nah, Y-nya berapa? A akar 2 per 2 gitu kan. Terus dibagi dengan A akar 2. Gitu ya. Berarti kan sama aja. Boleh kita lakukan gitu. A akar 2 per 2
Karena dibagi tadi kan, dibagi boleh dibalik jadi kali ya, jadi dikali 1 per A akar 2. Sama nih, coret. Berarti sama dengan tinggal 1 per 2. Nah, berarti sin alfa sama dengan 1 per 2. Berarti nilai alfa sama dengan sin berapa yang hasilnya besar sudut berapa yang hasilnya sama dengan setengah. Otomatis alfa sama dengan 30 derajat. Berarti nilai yang terbentuk dari BE dan BDHF yakni sebesar 30 derajat. Gitu ya. Gitu. Nah, terus AF sama AC GE. Nah, ini sama caranya dengan yang A. Silahkan dikerjakan, udah jawabnya silahkan berikan komentar di bawah ini. Nanti ya, coba. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut antara bidang dan bidang. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, ini jika ditanyakan besar sudut yang dibentuk oleh ABCD dan BCGF. Ini kan ABCD, oh berarti yang alas nih ya. ABCD itu kan, terus dengan bidang BCGF. Nah ini BCGF gitu. Nah berarti yang sudut terbentuk yang ini nih, gitu ya, siku-siku. Berarti 90 derajat. Oke, kalau masih bingung, yuk kita pakai GeoGebra. Nah ini gitu ya, ada bidang, ada bidang AB CD, kita buat A B C D, ini alasnya, terus B C G F. Nah selesai. Nah kita geser nih, nah ini yang terbentuk nih ya kan, terlihat nih, ini berarti siku. Berarti kan sama yang terbentuk ini ABF. ABF berarti besar sudut ABF yakni sebesar 90 derajat. Gitu ya. Kalian bayangkan aja, kalian kemarin masih ingat kan gua bilang kalau dalam ruang kita bayangkan kita berada dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan, nah, ruangannya menghadap ke nih, kalian tengah sini, depannya ini, depan kalian nih ABFE gitu. Nah, berarti ini alas kalian sama ini dinding sebelah kiri. Kalian perhatikan aja, berarti yang terbentuk yakni sebesar 90 derajat. Gitu ya. Oke. Sekarang, nah, yang terakhir dari soal yang ini 3, AFGD BCHE. AFGD, oke. Kita gambar aja langsung di sini. AFGD, kita gambar. AFGD gitu ya. Terus BCHE, BCHE gitu ya. Nah, sudut yang terbentuk yang mana? Nah ini, perpotongan yang ini nih. Nah ini nih, kalian nih, seperti huruf nih, yang ini, huruf L ini yang terbentuk yang ini. Ini kan potongan jadi kayak huruf X gitu kan, kalau dari depan lurus. Nah gitu ya. Nah, yang ditanyakan besar sudut yang terbentuk berarti yang ini nih, ini ke sini gitu. Ini ke sini. Udah otomatis. Nah, kalian nih yang berpotongan tuh ini. Gitu ya. Ini berbentuk apa? Coba kita putar. Nah, udah otomatis kelihatan ya ini ya. Bentuk apa nih? Yang ini bentuk siku. Berarti besar siku yakni berapa? 90 derajat. Kalau nggak percaya, cobain. Kita gunakan ini. Ke sini ya. Baru ke sini. Oh, tidak bisa berarti. Cobain. Kita buat ruas garis dulu. Buat ruas garis. Kita hubungkan titik ini. Ini sampai ini. Nah, besar 90 derajat nih ya. Nah, berarti yang besar 90 derajat ini terbentuk siku. Berarti sama ya. Jadi besar sudut yang terbentuk yakni 90 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah bahas sampai dengan sudut antara bidang dan bidang. Nah, sekarang oke.
kita tentang quote hari ini. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi kita harus belajar dalam kehidupan. Kita harus seimbangkan antara belajar dan berpikir. Kita seimbangkan. Agar tujuannya apa? Kita belajar dan berpikir, kita dapat menentukan mana yang baik, mana hal dan dia tidak mau belajar. Dia berpikir tentang apa yang dalam pikirannya, tapi dia tidak mau belajar, dan itu sangat berbahaya buat si orang tersebut. Jadi kita harus menyeimbangkan ya antara belajar dan berpikir agar tujuan yang kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar dalam kehidupan kita selalu berjalan sesuai dengan aturan, norma-norma yang berlaku. Oke. Jadi pertemuan nanti berikutnya kita akan bahas soal-soal, Bapak akan membuatkan pembahasan soal-soal, kita akan bahas soal-soal. Jadi tetap budayakan literasi dan asah numerisasi. Begitu saja pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.